Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 717. Istana. Boneyard ini penuh bahaya, kata Yung Xiao sambil tersenyum. Bukankah lebih baik jika kalian punya beban sebagai pilihan terakhir? Kalau kalian menghadapi bahaya, kalian bisa saja menyingkirkanku. Lagi pula, dengan kalian berdua yang menjagaku, apa aku terlihat seperti orang yang akan kabur? Ia menatap keduanya sambil tersenyum. Sebenarnya, yang dipikirkannya justru sebaliknya. Dengan adanya dua martial sovereign seperti mereka, akan jauh lebih aman baginya jika menghadapi bahaya. Yu Cijin terdiam sejenak lalu berkata, "Ya, aku harus akui, saranmu masuk akal. Tapi aku harus memasang segel padamu. Kalau tidak ada gunanya kita berbicara lebih jauh." "Baik, aku setuju." Sikap tenang Yung Xiao membuat mereka berdua terkejut. Mereka tahu, jika seseorang disegel oleh teknik khusus orang lain, berarti dirinya akan sepenuhnya berada di bawah kendali pihak itu. Biasanya, tak ada yang mau menerima hal semacam itu. "Maksudku, aku yang akan membatasimu," kata Yu Cijin dengan bingung. Ia sempat mengira Yung Xiao salah dengar. "Aku tahu," jawab Yung Xiao sambil tersenyum. "Aku rela berkorban demi kerja sama yang saling menguntungkan. Jadi, semoga engkau bisa sedikit bermurah hati." Kedua martial sovereign itu sempat tersipu mendengarnya. Tapi tentu saja mereka tidak mau mundur hanya karena rasa malu. Yu Cijin membentuk tanda aneh dengan tangannya, lalu melemparkannya ke arah Yung Xiao. Yung Xiao tidak menghindar, membiarkan tanda itu mengenai tubuhnya. Seketika, kekuatan aneh menyebar di meridiannya dan meresap ke seluruh tubuhnya. Baru setelah itu, Yu Cijin merasa lega. Ia mengangguk dan berkata, "Kau memang berjiwa besar. Jangan khawatir. Segel ini hanya simbolis. Aku hanya bisa melacak pergerakanmu dan mengendalikannya jika diperlukan. Selama engkau patuh, tak akan ada masalah." Yung Xiao tersenyum tanpa menjawab. Energi Dewa Bulan Terang perlahan mengalir di tubuhnya, memurnikan kekuatan segel Yu Cijin sedikit demi sedikit. Meski segel itu cukup kuat, selama ada waktu, ia yakin bisa menetralkannya. Huo Yin juga tampak lega. Ia tahu kekuatan Yu Cijin setara dengannya. Dengan segel sekuat itu, Yung Xiao tak mungkin bisa lepas. Ia pun mulai memperhatikan lembah di sekitar mereka. Ketiganya berjalan perlahan menembus lembah. Semakin jauh mereka melangkah, semakin besar rasa kagum yang muncul. Setiap gunung dan batu tampak hidup, seolah-olah dulunya merupakan benda nyata yang berubah bentuk menjadi batu. Di ujung lembah, sebuah gunung aneh menghalangi jalan mereka. Yung Xiao menatapnya dan terkejut. Gunung itu sama persis seperti yang dijelaskan di dalam slip giok, tempat yang diduga menyimpan elemen air. Meski tampak tinggi, ukurannya sebenarnya lebih kecil dibanding gunung biasa. "Menurutmu, mungkinkah ini hasil dari semacam teknik terlarang yang sangat kuat?" tanya Yu Cijin dengan nada serius. "Sebuah kekuatan yang membuat segalanya membatu dalam sekejap, dan setelah ribuan tahun, yang tersisa hanya fosil artefak raksasa seperti ini." "Apa?" ujar Huo Yin dengan wajah tegang. "Teknik yang bisa membatu seluruh pemandangan sebesar ini. Apakah itu benar-benar mungkin dilakukan oleh seorang martial god?" Yung Xiao menatap gunung itu sejenak, lalu perlahan berkata, "Tidakkah kalian merasa gunung ini terlihat seperti sesuatu?" "Seperti apa?" tanya Huo Yin. Ia menatap lekat-lekat, lalu matanya melebar. "Seperti istana. Jangan-jangan istananya yang membatu." Jantung Huo Yin berdebar kencang. Semakin ia memperhatikannya, semakin besar rasa yakin yang muncul. Ekspresi terkejutnya sulit disembunyikan. "Kalau memang istana," kata Yung Xiao tenang, "maka mudah saja. Kita tinggal membelahnya. Kalau ternyata kosong, tidak masalah." "Kau ini," keduanya sempat terdiam. Ide itu memang sederhana, tapi masuk akal. Yu Cijin berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalian mundur sedikit, biar aku yang melakukannya." Yung Xiao dan Huo Yin mundur ratusan meter, lalu melayang di udara, mengamati dengan waspada. Sebuah cahaya menyala di tangan Yu Cijin, dan pedang perang yang berkilau muncul di genggamannya. Cahaya pedang itu memancar terang, menerangi seluruh area. Ia menggenggam pedang itu dengan kedua tangan dan menyalurkan kekuatannya ke dalamnya. Tubuh pedang bergetar, memancarkan cahaya sabre sepanjang 100 meter
yang perlahan menekan ke arah gunung. Dia tidak berani mengeluarkan kekuatan terlalu besar. Bagaimanapun juga, formasi Istana Dewa Dara sedang mengawasinya dari langit yang berjarak puluhan ribu mil. Jika fluktuasi kekuatannya terlalu kuat dan sampai menembus langit, itu bisa memancing perhatian mereka. Boom, boom, boom! Tanah bergetar hebat. Batu-batu besar di gunung mulai retak dan hancur di bawah tekanan cahaya pedang yang luar biasa. Retakan itu terus melebar, membuat gunung perlahan terbuka. Mata Yu Cijin tiba-tiba menyempit. Ia buru-buru menarik kembali cahaya sabrenya. Terkejut melihat retakan di depan terus meluas tanpa kendali hingga benar-benar membelah bagian depan gunung. Ketiganya tercengang. Di hadapan mereka kini terbentang tangga panjang yang menurun ke dalam gunung. Bau busuk menyeruak dari bawah, seperti aroma jeruk busuk yang baru dibelah, menusuk hidung dengan tajam. Jadi, yang asli ternyata memang istana. Gumam Huoyin dengan nada terkejut, matanya membulat. Yung Xiao mengerutkan kening. Bentuk istana itu mirip dengan istana iblis milik ras iblis. Hanya saja strukturnya jauh lebih rumit. Tangga di depannya mengarah langsung ke dalam, begitu dalam hingga ujungnya tak terlihat. Menurut catatan dalam slip kiok, ia hanya bisa merasakan keberadaan elemen air yang bermutasi di sekitar gunung, tapi tidak menemukan sumber pastinya. Sepertinya, orang yang mencatat peta itu tidak mengetahui adanya aula tersembunyi di dalam gunung, atau mungkin tidak memiliki kemampuan untuk membelahnya. Bahkan tebasan pedang Yu Cijin hanya berhasil membuka pintu masuk istana. Seluruh bangunan itu tampak seperti batu giok raksasa yang tertanam di dalam batuan keras. Tidak ada kerusakan sedikit pun, hanya saja permukaannya sudah sangat kuno dan sederhana, dan energi spiritualnya telah lenyap. Kalian berdua, kata Yu Cijin dengan wajah serius. Apakah kalian berani mengambil risiko untuk masuk ke dalam? Ekspresi wajahnya tampak ragu. Bisakah aku menahan diri untuk tidak masuk? Ujar Huoyin dengan senyum kecut. Aku sudah bertahun-tahun berkultivasi di Boneyard, tapi hanya di tanah yang bersih dengan api bumi. Aku belum pernah menjelajah tempat lain. Aku pernah mendengar ada banyak hal aneh di sini, tapi tidak pernah menyangka akan seaneh ini. Sungguh tak terbayangkan. Tentu saja kita akan masuk, kata Yung Xiao sambil tersenyum. Mungkin saja ada rahasia yang ditinggalkan oleh para ahli dari alam dewa kuno. Keduanya terdiam. Ucapan Yung Xiao membuat mereka terkejut, karena kata alam dewa saja sudah cukup menggugah hati para ahli bela diri sekuat mereka. Yu Cijin menatap Yung Xiao dengan senyum licik. Anak muda, aku sudah membiarkanmu hidup sampai sekarang. Sekarang waktunya kau berguna. Aku percaya padamu. Ayo jalan duluan. Yung Xiao menatapnya dengan wajah pahit. Tempat ini penuh dengan aura kematian dan pembusukan. Sekilas saja sudah terasa tidak enak. Bagaimana aku bisa berguna? Apa kau berniat membunuhku dengan alasan menemaniku? Hehe, kalau bukan sekarang, kapan lagi kau akan berguna? Ayo masuk. Yu Cijin tiba-tiba muncul di belakang Yung Xiao dan mendorongnya kuat-kuat hingga tubuhnya terdorong ke depan. Huoyin hanya bisa menghibur sambil tertawa kecil. Tenang saja, selama ada kami berdua, dua martial sovereign yang kuat, kau tidak akan apa-apa. Kalau terjadi sesuatu, kami pasti segera bertindak. Yung Xiao mengumpat dalam hati dan berkata pelan, gerak sendiri saja, dasar bodoh. Kalau engkau memang sehebat itu, silakan saja. Kalau bukan karena aku khawatir akan bahaya dan harus membiarkan kalian berdua di belakang dengan tongkat kayu kalian itu, aku sudah menendang kalian sejak tadi. Kalau Yu Cijin dan Huoyin tahu apa yang dipikirkan Yung Xiao, entah seperti apa ekspresi wajah mereka saat ini. Yung Xiao tidak mau membuang waktu. Ia bukan tipe orang yang takut pada apapun, dan 8-9 bagian dari perasaannya mengatakan bahwa hal yang ia cari pasti ada di dalam istana itu. Tanpa ragu, ia melangkah lebih dulu dan masuk. Bau busuk langsung menyeruak, menusuk hidung hingga membuatnya mual. Ia mengerutkan kening, lalu membiarkan angin lembut berhembus di sekeliling tubuhnya untuk menghalau bau itu ke belakang. Angin itu dikendalikan dengan sangat tepat. Dua orang di belakangnya spontan menutup hidung. Yu Cijin berseru kesal, tidak bisakah engkau membuat angin itu lebih kencang dan menutupi kami bertiga? Yung Xiao menoleh dengan senyum mengejek. Kau pikir membuat angin tidak menguras kiku? Kalau begitu, kenapa engkau tidak saja memancarkan kaisar kimu dan melindungi kami semua?
Wajah Yu Cijin memerah menahan marah. Ia tahu betul bahwa Kaisar Qi dari Martial Sovereign memang bisa mengusir bau busuk itu, tapi sama saja seperti menembak nyamuk dengan meriam. Selain itu, jalan ini begitu panjang sampai ujungnya tak terlihat. Tidak ada yang tahu apa yang menunggu di depan. Jadi ia harus berhati-hati dan menyimpan kekuatan. Ayo, lanjut saja, kata Huo Yin sambil mencubit hidung. Jangan buang waktu. Dia cuma kesal dan sengaja melakukannya. Ia tahu betul sifat Yung Xiao dan tidak ingin memperpanjang masalah. Yung Xiao mendengus, lalu terus berjalan sambil bersenandung riang. Aku akan mencambukmu dengan cambuk bajaku. Nada santainya membuat Yu Cijin makin kesal. Ia ingin menampar anak itu saat itu juga, tapi akhirnya hanya bisa menahan diri dan mengikutinya dengan wajah masam. Meski terlihat santai di luar, Yung Xiao sebenarnya sangat waspada. Ia memperhatikan setiap sudut dengan saksama. Karena bagian luar istana sudah membatu, tempat itu telah tersegel dalam kegelapan selama bertahun-tahun. Kini, ketika sinar matahari masuk, berbagai benda di dalamnya mulai rusak dan hancur perlahan, berubah menjadi abu dan menghilang begitu saja. Tiba-tiba, langkah Yung Xiao terhenti. Wajahnya menjadi serius. Yu Cijin dan Huo Yin ikut berhenti. Mereka mengikuti arah pandang Yung Xiao dan melihat sesuatu di depan. Tangga di hadapan mereka melebar, dan di sana terdapat dua sosok yang berlutut berhadapan. Tubuh keduanya telah menjadi mumi. Karena sudah lama berada di tempat tertutup dan dulunya mungkin adalah ahli yang sangat kuat, tubuh mereka tidak membusuk. Namun kini, sinar matahari yang masuk membuat tubuh mereka perlahan berubah. Asap tipis keluar dari tubuh itu bersama bau tengik yang menusuk hidung. Dalam waktu singkat, keduanya lenyap, hanya menyisakan tumpukan abu di tangga. Cara mereka berlutut terlihat aneh, seolah sedang menggunakan semacam teknik rahasia. Kenapa mereka mati di tangga ini? Tanya Yu Cijin dengan wajah muram. Yung Xiao tidak menjawab. Ia segera melangkah maju dan memeriksa tumpukan abu itu. Tanah di sekitarnya tampak berwarna coklat tua, jauh lebih gelap dibanding bagian lain. Apa yang kau lihat? Tanya Huo Yin dengan nada jijik sambil menutup hidungnya rapat-rapat. Ia memang tidak tahan dengan hal-hal kotor seperti itu. Orang ini memang menggunakan semacam teknik rahasia, kata Yung Xiao tenang. Bercak gelap di tanah itu adalah darah yang menetes dari tubuhnya sendiri saat mereka melakukannya. Teknik semacam ini hanya bisa digunakan dengan mengorbankan nyawa, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Teknik rahasia seperti apa itu? Tanya Huo Yin terkejut. Yung Xiao menggeleng pelan. Tidak penting lagi. Setelah sekian lama, bahkan teknik rahasia yang paling kuat pun pasti sudah lenyap. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.